Menurut data IMF, data meter internasional tercatat bahwa pada 2018, populasi di Indonesia mencapai 264,16 juta jiwa dan diperdiskusikan bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami pertumbuhan penduduk hingga mencapai 281,64 juta jiwa. Dengan total populasi mencapai lebih dari 255 juta penduduk, Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara terpadat di dunia. Namun, meskipun ada peningkatan pertumbuhan populasi, tingkat kesejahteraan di Indonesia dinilai perlahan-lahan menurun selama dekade terakhir. Pada 2014, pertumbuhan ekonomi PDB tumbuh sekitar 5,01%. Pemerintah Jokowi dimulai dengan janji reformasi besar-besaran, termasuk di bidang ekonomi dan infrastruktur. Jokowi meluncurkan proyek-proyek besar seperti jalan tol, Trans Jawa, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Penggunaan birokrasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan investasi asing menjadi fokus utama di regulasi untuk memperbaiki iklan investasi juga diperkenalkan. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi melambat dengan pertumbuhan sekitar 4,88%. Sebagian karena perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas seperti minyak dan batu bara. Mulanya berbagai proyek infrastruktur besar seperti tol Trans Jawa dan beberapa pelabuhan utama, proyek pembangunan MRT Jakarta dan LRT Palembang juga dimulai. Pemerintah memperkenalkan paket kebijakan ekonomi untuk menarik investasi asing, termasuk penyederhanaan regulasi dan perbaikan infrastruktur investasi. Pada 2016, pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,03%, didukung oleh investasi dan konsumsi domestik yang kuat. Peningkatan daya beli masyarakat terlihat jelas. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan fokus pada penyelesaian proyek-proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi PDB meningkat 5,07%, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan peningkatan investasi. Ekspor juga mulai pulih setelah penurunan harga komoditas. Penyelesaian sebagian besar jalur MRT Jakarta fase 1 dan LRT Palembang menjelang Asian Games 2018, proyek ini meningkatkan mobilitas di kota besar. Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dengan program 10 Bali Baru untuk mengembangkan destinasi wisata di luar Bali yang bertujuan untuk diversifikasi ekonomi. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,17%, tertinggi dalam 5 tahun terakhir, didorong oleh sektor konsumsi, investasi, dan ekspor. Indonesia sukses menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yang meningkatkan infrastruktur olahraga dan pariwisata, serta memberikan dorongan ekonomi sementara dari peningkatan kunjungan internasional. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi PDB tumbuh sebesar 5,02%, tetapi tetap stabil meski ada
ketidakpastian global seperti perang dagang antar AS dan China, Jokowi terpilih kembali untuk masa jabatan kedua dan dengan janji melanjutkan pembangunan infrastruktur dan reformasi ekonomi. Peningkatan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Program-program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperkuat. Pada 2020, pandemi COVID-19, ekonomi terkontraksi sebesar minus 2,07% akibat pandemi. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, dan UMKM paling terpukul. Pemerintah meluncurkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk mendukung sektor kesehatan, masyarakat, dan UMKM. Program bantuan sosial seperti bantuan tunai langsung, subsidi upah, dan dukungan bagi UMKM diperluas. Mulai program vaksinasi massal untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Fokus awal adalah kelompok rentan dan tenaga kesehatan. Pada 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan sekitar 3,69%, didorong oleh stimulus fisik dan moneter. Peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja konsumen terjadi seiring dengan penurunan kasus COVID-19. Pandemi mempercepat adopsi teknologi digital, meningkatkan aktivitas e-commerce, vintage, dan pendidikan daring. Banyak perusahaan beralih ke model bisnis digital. Pada 2020, PDB tumbuh sebesar 5,31%, mendekati tingkat pertumbuhan pra-pandemi. Pemulihan pariwisata dan ekspor membantu mengangkat ekonomi. Peningkatan investasi asing langsung, terutama di sektor teknologi dan manufaktur. Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi mulai menunjukkan hasil. Pada 2023, ekonomi terus tumbuh stabil di sekitar 5,3% dengan pemulihan yang kuat di sektor pariwisata dan konsumsi domestik. Sektor teknologi dan startup mengalami pertumbuhan pesat. Investasi dalam proyek-proyek infrastruktur hijau seperti energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, kebijakan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon diterapkan. Dan pada 2024 diperkirakan PDB tumbuh sekitar 5,3%, didukung oleh investasi, konsumsi domestik, dan ekspor yang kuat. Diverifikasi ekonomi mulai menunjukkan hasil dengan peningkatan kontribusi sektor teknologi dan jasa. Fokus pada diversifikasi ekonomi dengan peningkatan sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti teknologi informasi, manufaktur berteknologi tinggi, dan jasa. Kebijakan yang mendukung inovasi dan riset diperkuat. Kesimpulannya, periode 2014 hingga 2024 mencerminkan perjalanan Indonesia menuju stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dimulai dengan fokus utama kuat pada infrastruktur, Indonesia mengalami tantangan besar seperti pandemi COVID-19, namun berhasil pulih dengan cepat melalui digitalisasi dan reformasi ekonomi. Ke depan, investasi dan pendidikan, inovasi dan keberlanjutan akan menjadi kunci utama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia jika dapat mengelola tantangan-tantangan tersebut dengan baik.